Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi, tanggal 7 Mei 2025. Ya, saya ingin coba bertanya kepada ChatGPT ya, mengenai mengapa penetrasi asuransi rendah. Ya, saya bertanya ya, mengapa penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah? Apa jawabannya? Di jawabannya disampaikan penetrasi asuransi Indonesia yang masih sangat rendah, sekitar 3% terhadap PDB per 2024. Bahkan untuk asuransi jiwa dan umum hanya sekitar 1-2%. Merupakan persoalan kompleks yang disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, kultural, ekonomi, dan kelemahan internal industri. Berikut penjelasan mendalamnya. Pertama, rendahnya literasi keuangan dan asuransi. Mayoritas masyarakat Indonesia belum memahami konsep dasar asuransi seperti manfaat pelindungan, prinsip risk pooling, maupun perbedaan antara proteksi dan investasi. Berdasarkan survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK atau SNLIK ya, literasi asuransi pada 2022 hanya 31,7%, artinya hampir 7 dari 10 orang tidak memahami bagaimana asuransi bekerja. Hal ini menyebabkan banyak orang tidak melihat pentingnya asuransi, salah membeli produk asuransi karena salah paham ataupun mis-selling, kecewa terhadap klaim, dan tidak mempercayai asuransi lagi. Yang kedua, distribusi, pemasaran, dan produk yang belum inklusif, dan segala macam ya. Kemudian ketiga, citra dan reputasi industri asuransi yang sangat buruk. Ya, beberapa kasus besar seperti Jiwasraya, Wanarta, Kresna lah mencoreng kepercayaan publik terhadap industri asuransi ini. Masih melihat asuransi sebagai penipuan atau investasi bodong. Klaim sering ditolak atau dipersulit. Perusahaan tidak aman dan mudah bangkrut. Kepercayaan adalah fondasi industri asuransi. Sekali hilang sulit dikembalikan. Bahkan tanpa perubahan, apalagi tanpa perubahan nyata dalam transparansi, keadilan dan penanganan klaim dan pengawasan ketat oleh OJK. Faktor tambahan lainnya, ekonomi informal, budaya religius dan fatalistik, persepsi asuransi sebagai beban bukan solusi. Kesimpulannya, rendahnya penetrasi asuransi Indonesia bukan semata karena daya beli, tetapi lebih karena ketidaktahuan dan ketidakpercayaan, serta kegagalan industri dalam menghadirkan produk layanan dan pemasaran yang relevan, jujur, dan inklusif. Transformasi menyeluruh dari edukasi, regulasi, hingga peran aktif perusahaan dan agen dalam membangun trust adalah kunci utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program asuransi. Apakah ingin saya bantu buatkan infografis atau slide untuk presentasi topik ini? Jadi, apa yang disampaikan oleh ChatGPT sangat benar sekali. Ya, itu yang terkait tadi mengenai apa? Mengenai masalah rendahnya literasi keuangan dan asuransi karena tidak ada edukasi, tidak ada penyampaian terkait dengan asuransi. Perusahaan-perusahaan perasuransian tidak memiliki suatu kegiatan yang rutin, yang pasti, yang konsisten, ya. Kemudian juga distribusi pemasaran yang produk yang belum inklusif, serta citra dan reputasi industri asuransi yang sangat-sangat buruk. Apakah ini muka kita, muka Anda dan saya, tempat kita mencari nafkah selama puluhan tahun? Apa yang akan kita lakukan? Apa kontribusi kita untuk membayar kembali kebaikan-kebaikan, makanan, nafkah yang kita terima selama ini, selama puluhan tahun, yang kita berikan kepada anak dan istri kita? Silakan Anda menjawab. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.